Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Ahmad Said dari rumahku.com. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah mindset seorang pembisnis yang sukses. Kenapa ini saya sampaikan di awal? Ya, karena ketika kita mau menjalankan sebuah bisnis tanpa memiliki mindset yang benar, maka yakinlah kita tidak akan mendapatkan sebuah kesuksesan dari usaha kita. Untuk itu, di sini saya akan menginformasikan kepada teman-teman semua tentang mindset yang benar seorang pembisnis. Apa itu mindset? Mindset adalah sebuah kepercayaan atau sekumpulan kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang. Jadi, setiap pemikiran yang keluar dari diri kita itu adalah sebuah mindset, ya. Mindset itu berbeda-beda tentunya. Tahukah kamu bahwa kekuatan pola pikir dapat mengubah aspek psikologis dan akhirnya mengubah hidup seseorang? Bahwa setiap pemikiran, bahwa setiap mindset itu bisa mempengaruhi gaya hidup dan juga pemikiran, bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya ada orang yang cenderung dia baik, ada juga orang yang cenderung dia buruk. Semua itu dipengaruhi oleh salah satunya adalah mindset mereka. Jika mindset kita baik, maka hidup kita ataupun perilaku kita itu pun akan baik. Berbeda ketika kita memiliki mindset yang buruk, maka perilaku kita pun, psikologis kita itu akan buruk. Menurut penelitian, mindset itu ada dua jenis. Yang pertama adalah fixed mindset. Yang kedua adalah growth mindset. Fixed mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kualitas dasar diri seperti intelijensi atau bakat bersifat menetap. Ya. Sedangkan growth mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa kemampuan dasar dapat berkembang melalui kerja keras, dedikasi, intelijensi, dan bakat hanya merupakan modal awal saja. Ya. Orang-orang yang memiliki mindset fixed, dia lebih cenderung ketergantungan dengan bakat yang dimilikinya. Namun berbeda orang-orang yang memiliki mindset growth mindset, dia tidak mengandalkan bakat dari bawaan, karena setiap kemampuan itu bisa dipelajari dan bisa mereka kembangkan. Nah, di sini saya akan jelaskan perbedaan antara fixed mindset dan juga growth mindset. Ya, teman-teman perlu pahami fixed mindset. Perbedaannya adalah yang pertama, dia cenderung menghindari tantangan. Orang-orang yang memiliki fixed mindset, dia cenderung menghindari tantangan. Setiap ada tantangan, dia lebih memilih untuk menghindar. Yang kedua adalah kehilangan minat
saat tugas menjadi sulit. Di sini orang-orang yang memiliki fixed mindset, dia cenderung selera untuk semangat ataupun minat, dia akan berturun ketika dia menghadapi permasalahan ataupun hambatan ataupun kesulitan di dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, ketika kita memasarkan properti, kita awal semangat, namun selama 1 bulan ternyata belum ada closing dan semakin sulit jualannya, akhirnya mereka biasanya itu mundur. Nah, orang-orang yang memiliki fixed mindset itu cenderung seperti itu. Yang ketiga, perlu dihargai atas sedikit usaha yang telah mereka kerjakan. Orang-orang yang memiliki fixed mindset, dia lebih cenderung apa yang sudah dikerjakan walaupun sedikit, dia itu ingin dihargain, ya, pengennya itu dihargain, sehingga dia lupa dengan hal-hal yang besar. Itu seperti itu. Selanjutnya, orang yang memiliki fixed mindset itu biasanya dia berkecil hati setelah penolakan atau kegagalan. Nah, ini juga banyak dialami oleh banyakan orang yang dia gagal pastinya, ya. Karena apa? Ketika dia mencoba, ketika dia melakukan sesuatu, ternyata usahanya dia gagal, ternyata usahanya mengalami penolakan, dia langsung berkecil hati dan lantas dia nggak mau mencoba lagi. Padahal itu proses untuk mencapai keberhasilan. Namun karena dia ada penolakan, karena dia ada kegagalan, dia akhirnya berkecil hati dan tidak mau melanjutkan usahanya. Nah, itu adalah orang-orang yang cenderung memiliki fixed mindset. Dan yang terakhir adalah mudah menyerah. Karena banyak penolakan, karena banyak kegagalan, mereka akhirnya berkecil hati, ya. Karena banyak kesulitan, ya, akhirnya dia semangatnya turun, ya, dan akhirnya mereka pun akan menyerah, ya. Jadi orang-orang yang memiliki fixed mindset itu jarang sekali dia sukses dalam hidupnya. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki growth mindset. Apa aja ciri-cirinya? Yang pertama, orang-orang yang memiliki growth mindset, dia selalu mencari tantangan dan mau berkembang di bawah tekanan. Jadi ketika ada tantangan, dia bukannya menghindar tapi malahan dia mencari, ya, tantangan itu, dan dia siap untuk berkembang walaupun banyak pressure, banyak tekanan kanan kiri atas, ya, tapi dia tetap maju. Ciri-ciri yang kedua adalah lebih termotivasi saat segalanya menjadi semakin sulit, ya. Berbeda dengan orang-orang yang memiliki fixed mindset. Ketika orang-orang dengan growth mindset mengalami kesulitan, justru dia lebih termotivasi, dia lebih semangat lagi bahwa saya harus bisa, saya harus berhasil. Biasanya itu seperti itu. Kesulitan itu pasti ada jalan keluarnya. Orang-orang yang memiliki growth mindset lebih cenderung dia termotivasi ketika keadaan semakin sulit. Ciri-ciri yang ketiga adalah tidak membiarkan satu kesalahan atau kemunduran menghentikan potensi mereka. Ketika orang-orang dengan growth mindset mengalami hambatan, mengalami kegagalan, mengalami penolakan,
itu tidak menghentikan mereka untuk tetap berkembang, untuk tetap maju. Walaupun dia sudah mengalami kegagalan, penolakan, tapi dia tetap akan terus berusaha sehingga dia bisa sukses. Ciri-ciri yang ketiga, ciri-ciri yang selanjutnya yang keempat, bahwa dia percaya kerja keraslah yang penting karena bakat alami tidak cukup, ya. Seperti yang awal tadi saya bilang bahwa orang-orang dengan growth mindset dia tidak mengandalkan bakat bawaan yang dia punya, melainkan dia akan berusaha kerja keras untuk belajar, untuk berubah, meningkatkan kualitas hidupnya. Karena buat mereka bahwa bakat yang dimiliki itu tidak cukup untuk menjadikan mereka sukses. Ciri-ciri yang terakhir adalah mencintai apa yang mereka lakukan dan tidak ingin berhenti melakukannya. Orang-orang dengan growth mindset, dia akan mencintai apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, sehingga semangat untuk melakukannya, menjalankannya, sehingga apapun yang dia lakukan itu didasari dengan rasa suka, didasari dengan rasa kenyamanan, tidak didasari dengan rasa ketakutan. Sehingga ketika dia menghadapi permasalahan, ketika dia menghadapi rintangan, dia cenderung lebih semangat, lebih pantang menyerah, dan sampai dia benar-benar mencapai sebuah tujuan yang mereka inginkan. Itu adalah salah satu beberapa ciri-ciri dari orang yang memiliki growth mindset. Selanjutnya, di mana posisi mindset Anda sekarang ini? Coba teman-teman renungkan, ya. Tanyakan dalam diri teman-teman, saya saat ini memiliki mindset seperti apa? Apakah fixed mindset atau growth mindset? Ketika teman-teman memiliki fixed mindset, maka coba perbaikilah agar bisa menjadi growth mindset. Karena sejatinya jika teman-teman ingin sukses namun saat ini masih memiliki fixed mindset, maka kesuksesan itu akan sulit untuk didapatkan. Berbeda ketika teman-teman memiliki growth mindset, maka yakinlah kesuksesan itu ada di depan Anda. Quote untuk teman-teman semua, bahwa bila ingin sukses, maka terlebih dahulu kamu harus mengatur pikiranmu. Bila kamu pikir kamu gagal, maka kamu akan gagal. Bila kamu pikir kamu bisa, maka kamu akan bisa. Karena semua berawal dari pikiran Anda. Napoleon Hill, ya, bahwa mindset itu adalah sangat penting ketika kita melakukan sebuah usaha ataupun bisnis. Mindset awallah yang akan menentukan Anda sukses, berhasil atau tidak. Selanjutnya, buat teman-teman di sini, ya, saya akan berikan beberapa mindset yang perlu teman-teman tanamkan pada diri teman-teman. Ya, ada beberapa di sini saya akan jelaskan. Yang pertama adalah think positif. Berpikir positif di sini artinya berpikir dan berharap bahwa hal-hal positif dan baik akan terjadi pada diri kita. Jangan pernah berpikir yang negatif. Saya ambil contoh ketika teman-teman prospek, ketika teman-teman sedang menghadapi buyer, jika teman-teman memiliki pikiran yang negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Saya ambil contoh
Seperti itu. Kita baru prospek, kita udah berpikiran ini mah nggak bakalan closing. Ya udah pasti. Walaupun kita berusaha menjelaskan seperti apa, hampir kebanyakan pasti tidak akan closing karena kita sudah berpikir negatif sebelumnya. Namun berbeda ketika kita memiliki positive thinking, ya, maka hasilnya pun biasanya cenderung lebih mudah dan juga lebih positif. Yang kedua, teman-teman harus berani gagal. Banyak orang takut mengalami kegagalan sehingga mereka takut dalam mencoba segala sesuatu. Mereka trauma dengan yang namanya kegagalan. Padahal yang sebenarnya adalah setiap orang sukses pasti pernah mengalami kegagalan. Catat itu, tanamkan pada diri teman-teman bahwa orang sukses pun pernah mengalami kegagalan. Jadi mulai sekarang jangan pernah takut untuk gagal, berani lakukan, coba. Sebelum Anda mencobanya, jangan pernah takut untuk gagal. Yang ketiga, teman-teman ketika ingin sukses, maka teman-teman harus fokus. Pikiran Anda sangat powerful saat kita sedang fokus. Sebagai contoh, pikiran kita ketika powerful itu, saya akan contohkan ketika kita bekerja, ya, ketika kita bekerja dan kita suruh membuat laporan yang harus diselesaikan di hari Senin. Ternyata di hari Sabtu atau di hari Jumatnya data itu kita belum selesai. Akhirnya mau nggak mau kita harus fokus untuk menyelesaikannya supaya hari Senin itu kita bisa setorkan. Nah, disitulah kita memiliki pikiran yang powerful, semangat yang powerful, dan juga fokus yang powerful. Ya, kita langsung mengerjakan hanya itu, kita fokuskan di situ, ya kan, target, karena hari Senin itu harus diselesaikan. Nah, dengan kekuatan yang powerful itu, maka akhirnya teman-teman bisa berhasil hari Senin berkas ataupun data itu sudah selesai. Ya, bagaimanapun caranya, biasanya kalau semua fokus pasti ada aja jalannya. Itu seperti itu. Maka teman-teman perlu adanya fokus. Yang keempat, siap kerja keras. Siapkan diri Anda untuk kerja keras, siap lembur untuk meraih goal yang ingin dicapai, ya. Bahwa sebuah kerja keras itu perlu, ya. Orang sukses hampir kebanyakan dia istirahat sehari hanya 4 jam, ya. Sehari dia istirahat hanya 4 jam. Sisanya dia lakukan untuk usaha, bekerja. Mungkin kayak kita umat muslim untuk beribadah, ya. Selebihnya dia beristirahat. Nah, maka akhirnya dia bisa sukses. Jadi kembali lagi ke kita. Sebesar apa usaha kita yang kita sudah lakukan, ya, sehingga kita masih di posisi yang saat ini. Ketika kita ingin sukses, maka kita harus tingkatkan kerjanya, tingkatkan kemampuannya, ya, tingkatkan juga fokusnya, ya. Di sini makanya perlunya kita kerja keras. Jika kita ingin sukses, kita harus siap untuk kerja keras. Yang kelima, konsisten dan sabar. Orang yang gagal hampir seluruhnya tidak konsisten dengan kerjanya dan tidak sabaran saat hasil yang diharapkan belum ada. Nah, ini banyak sekali terjadi oleh marketing, ya. Ketika dia ingin mendapatkan hasil yang maksimal, ya, namun dia tidak konsisten dengan apa yang dia lakukan. Contoh, ketika kita mempromosikan agar bisa mendapatkan
banyak buyer prospek, kita harus rajin posting di sosial media minimal 3 kali sehari ya. Nah, teman-teman di sini tidak konsisten dalam mempromosikannya. Kadang promosi, kadang tidak. Harusnya 3 kali sehari, teman-teman postingannya 1 kali, tidak konsisten ya. Karena tidak konsisten, biasanya hasil yang didapatkannya pun tidak maksimal. Nah, ini yang menjadi kendala jadi konsisten dan sabar itu menjadi kunci yang perlu teman-teman tanamkan. Konsistenlah, lakukan terus menerus ya kan, dan juga bersabar dengan apa yang hasil yang kita dapatkan nanti. Dan yang keenam adalah komitmen. Saat Anda sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu, ambillah komitmen untuk memastikan Anda akan melakukan hal tersebut. Nah, ketika Anda teman-teman sudah terjun di dunia marketing properti, maka berkomitmenlah bahwa teman-teman harus melakukan tugas-tugas menjadi marketing freelance, dan yakinlah bahwa teman-teman bisa sukses di marketing properti seperti itu. Sehingga nanti apapun tugas yang harus diberikan, yang harus dilakukan ya, teman-teman akan menjalankan dengan rasa senang, rasa tanggung jawab, tanpa ada beban, tanpa ada alasan. Yang ketujuh, pantang menyerah. Saat Anda sudah bekerja keras, sudah komitmen, sudah konsisten, tetapi belum ada hasil, milikilah semangat untuk pantang menyerah. Jadi kita untuk meraih sebuah kesuksesan itu tidaklah mudah. Banyak sekali rintangannya, banyak sekali hambatannya. Dan poin yang ketujuh ini adalah menjadi kunci utama teman-teman untuk meraih sebuah kesuksesan, yaitu pantang menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, lakukan dan lakukan. Jangan tunggu nanti dan nanti, kerjakan langsung. Kata-kata bijak ya, mindset Anda atau cara berpikir Anda lah yang akan membawa Anda meraih tujuan, impian, dan juga goal besar. Mulai sekarang, buat teman-teman yang belum memiliki mindset yang baik, maka rubah, perbaiki, dan terapkan pada diri teman-teman semua. Oke, sampai di sini semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.